Perkenalkan, saya Nela Herunida dari Antropologi Sosial 2019 dengan NIM 13040219130078. Kesenian tradisional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan dan harus ditumbuh kembangkan sebagai khas untuk membedakan daerah satu dengan yang lainnya. Kesenian sebagai kebudayaan juga memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Kesenian rakyat tersebut muncul tak lepas dari adat istiadat suatu daerah, sehingga lebih hidup di dalam desa dan akrab dengan masyarakat. Tari merupakan salah satu bentuk cabang seni yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Tari merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang memiliki nilai atau makna di kehidupan masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Masyarakat saling berinteraksi, baik di dalam sistem sosialnya maupun di luar sistem sosialnya. Dalam interaksinya tersebut, manusia dan masyarakat menciptakan, menyelenggarakan, dan mengembangkan kebudayaan dalam suatu sistem budaya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan ragam kebudayaan. Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi alam dan industri yang sangat baik. Selain potensi alam dan industri, Kabupaten Kudus juga memiliki potensi lain di bidang seni tradisional, khususnya dalam bidang seni tari. Tari merupakan salah satu bentuk cabang seni yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Tari juga bisa menjadi identitas budaya dalam sebuah daerah. Kota Kudus juga dikenal sebagai kota kretek karena memiliki kota pusat pembuatan rokok terbesar di Indonesia. Tari kretek merupakan salah satu tarian khas dari Kabupaten Kudus. Tari kretek diciptakan berdasarkan pada proses pembuatan rokok kretek. Kegiatan produksi rokok kretek adalah salah satu bentuk mata pencaharian pokok kehidupan masyarakat Kabupaten Kudus, sehingga memiliki makna penting bagi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Kudus. Tari kretek sendiri diciptakan oleh Endang Toni, pemilik Sanggar Puring Sari. Tarian ini menceritakan tentang para buruh rokok yang sedang bekerja membuat rokok, mulai dari pemilihan tembakau hingga rokok siap dipasarkan. Tari kretek merupakan tari tradisional masyarakat Kudus yang berfungsi sebagai hiburan dan ditampilkan pada acara tertentu seperti peresmian perkantoran atau gedung, pentas seni di sekolah, upacara peringatan hari jadi, baik hari jadi Kabupaten Kudus atau hari jadi bangsa Indonesia, peringatan-peringatan hari besar, dan sebagainya. Tari kretek selain memiliki nilai penting sebagai salah satu sajian acara di berbagai acara, juga memiliki nilai penting bagi Kabupaten Kudus, yaitu sebagai ciri khas Kabupaten Kudus yang hidup dan bergantung pada rokok. Selain itu, menceritakan nilai-nilai keislaman dan semangat kerja yang kuat masyarakat Kudus. Dengan kata lain, tari kretek merupakan profil Kabupaten Kudus dan yang merepresentasikan keberadaan Kabupaten Kudus sebagai kota kretek. Awalnya, tak begitu banyak orang yang mengetahui Pamorkota yang dikenal sebagai kota kretek tersebut. Tetapi dengan adanya tari kretek sebagai identitas budaya Kabupaten Kudus tersebutlah yang menghantarkan kepopuleran kota kretek yang kaya akan aneka ragam budaya ini. Kehidupan masyarakat Kudus sepertinya tidak bisa dipisahkan dengan industri kretek. Hingga proses pembuatan kretek yang menjadi penggerak perekonomian Kudus itu diekspresikan dalam bentuk sebuah kesenian, yakni tari kretek. Agak aneh memang, mulai dari memilih tembakau hingga bagaimana cara memasarkannya, semua diceritakan dalam satu tarian, yaitu tari kretek. Tari kretek pada mulanya diciptakan untuk identitas daerah di Kabupaten Kudus. Tujuan diciptakannya tari ini adalah agar Kabupaten Kudus sebagai kota produksi rokok tidak hanya dikenal sebagai produksi rokoknya saja, melainkan juga melalui budaya dalam hal seni tari. Yang kedua, ada caping kalo, merupakan kerajinan tangan masyarakat yang terbuat dari bambu, ijuk, rumbia, dan berbentuk bulat. Caping kalo menggambarkan produksi kerajinan tangan Kabupaten Kudus.
Yang ketiga, ada gelang lungwi, merupakan aksesoris tangan yang konon dulu sering dipakai para putri Kanjeng Sunan Kudus. Dahulunya gelang lungwi terbuat dari anyaman rumput yang digunakan sebagai aksesoris. Yang keempat, ada jam gandul yang merupakan petunjuk agar tidak meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Hal ini sesuai dengan budaya masyarakat Kudus yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tari kretek merupakan tari hiburan atau tari penyambutan, namun dapat dipentaskan sebagai pembukaan atau penutupan, tergantung dari acara yang menggelar tari kretek tersebut. Bahkan sampai saat ini tari kretek sering dipentaskan di berbagai acara, baik itu di acara ulang tahun Kota Kudus, acara-acara pertemuan dinas maupun acara besar lainnya. Sebagaimana tari lainnya, tari kretek memiliki nilai filosofis. Dari gerakannya memiliki gerak dinamis, rancak, serta lembut. Kostum khas yang dikenakan berupa kebaya anggun dengan selendang bergaris warna hitam dengan topi lebar. Hal ini diilhami akar kesejahteraan yang sampai saat ini dirasakan oleh warga Kudus dari dulu hingga sekarang, berkat keberadaan industri rokok ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam tari kretek antara lain nilai agama yang terdapat dalam salah satu kostum yang dikenakan, yakni caping kalo, sebagai tanda bahwa manusia senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nilai budaya terdapat pada proses gerakan pembuatan rokok, dan nilai estetika yang terdapat pada gerakan memainkan tampah. Tari kretek juga sudah dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan mata pelajaran di beberapa intrasekolah di Kabupaten Kudus. Masyarakat Kudus sendiri sangat antusias mengikuti pelatihan dan pementasan yang diadakan oleh seniman yang bekerja sama dengan pemerintah, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bagian kesenian. Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut sudah berjalan dari dulu hingga sekarang, serta masih dipertahankan oleh generasi baru, terutama pemuda. Hal ini penting dilakukan demi terjaganya kelestarian tari kretek, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hilang begitu saja. Seiring perkembangan zaman menyebabkan timbulnya kekhawatiran terhadap masyarakat yang tidak lagi memiliki gairah untuk berupaya memperhatikan dan mempertahankan kelestarian tari kretek ini. Hal tersebut pula yang tidak lepas dari perhatian seniman serta pemerintah Kota Kudus, khususnya Dinas Kebudayaan, untuk mengikutsertakan masyarakat Kudus dalam berpartisipasi bersama melestarikan kesenian yang telah menjadi identitas kota tersebut untuk generasi muda yang seharusnya sadar akan hal tersebut. Berikut cara mengatasi generasi sekarang yang lebih suka tari modern daripada tari kretek. Yang pertama, diadakan pentas-pentas tari atau festival tari agar masyarakat tahu dan tertarik untuk mempelajarinya, walaupun hanya dengan menarikannya saja. Tentunya kegiatan ini harus bekerja sama dengan praktisi seni dan dinas kebudayaan terkait. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang sebenar-benarnya tentang budaya warisan leluhur yang berupa tari ini kepada generasi sekarang dengan cara diajak berwisata, menikmati sajian tari tradisional baik di dalam maupun di luar daerah. Yang ketiga, mengenalkan tari tradisional melalui media apapun kepada khalayak ramai, khususnya generasi sekarang. Yang keempat, didirikannya sanggar-sanggar tari sebagai tempat pembelajaran berbagai tari tradisional. Yang kelima, diajarkannya tari tradisional secara teori dan praktek di jenjang pendidikan. Yang keenam, mendampingkan antara tari tradisional dan tari modern agar generasi sekarang tahu perbedaan dan nilai estetik dari kedua tari tersebut. Yang ketujuh, mengajak untuk mencintai budaya warisan leluhur yang telah mendunia. Dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.